ditimpa dengan fitnah, bukan sudah jatuh ketimpa tangan, sudah mati ketimpa fitnah. Ini sudah dibunuh di fitnah pula, ya kan? Nah, ini terus dinyanyikan supaya mendapat simpati masyarakat. Ketika masyarakat simpati, diharapkan majelis hakim juga bisa bersimpati. Masalahnya netizen ini kan sekarang jadi pandai ya, Dinda. Pandai, terus juga masyarakat sudah memiliki nalar yang akhirnya menjadi bumerang. Bukannya simpati atau empati kepada Putri Sambo, malah jadi marah. Dalih-dalih yang memakai nama lembaga itu mengerikan. Karena Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu mereka berbohong dengan mengenakan jubah HAM. Ini mamanya Joshua tidak pernah dipikirkan. Kalau Komnas HAM atau Komnas Perempuan ingin adil, maka datangin. Nah, Komnas HAM ini lucunya mendatangi Vera Simanjuntak, pacarnya. Lalu kemudian keterangan dari Vera itu dibuat untuk menguatkan adanya tuduhan pelecehan seksual. Nyambungnya di mana? Itu mengerikan kalau menurut saya. Jadi mempergunakan keterangan orang untuk mengkonfirmasi alibi atau rekayasa yang dibuat tuh sama juga dengan melecehkan. Itu tuh nggak pernah dibuka karena tidak mungkin Sambo melakukannya hanya sendiri dengan pembantu di rumah tangganya atau ajudannya. Ini dipanjang-panjangin gitu loh, dilama-lamain supaya karena orang capek, supaya orang bosan. Yang dilakukan oleh polisi sekarang ini, mereka sedang mengkhianati Tribrata, tidak menegakkan keadilan, tidak berdasarkan kebenaran. Dari awal sudah dibuat skenario dan berbohong beramai-ramai, gerombolan penjahat yang mengumumkan kebohongan bersama-sama secara berjamaah, lalu tidak ada inginan untuk melayani, menciptakan rasa aman, rasa damai. Itu jadi yang ada di Tribrata sama Catur Prasetya itu sedang dikhianati di depan kita oleh para polisi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Sobat RH sekalian, seperti yang tadi saya janjikan ya, Yunda saya Irma Huta Barat ya, walaupun Huta Barat tapi Palembang Buntung. Palembang Buntung itu orang yang bahasa Palembangnya asli Tanggo Buntung. Iya. Jadi Yunda, don't worry ya. Sobat RH sekalian, kita bicara mengenai motif. Sama seperti Johnson Panjaitan tadi, soal motif ini seperti lagu lama yang diputar lagi ya kan. Jadi sudah the game is over terhadap motif pelecehan di Duren 3. Tapi rupanya di Duren 5 belum. Alias di Magelang ya. Ini justru diperkuat oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan Anak. Jadi nggak main-main, walaupun kata Johnson Panjaitan mereka tidak pro justisia. Yang justisia itu kan pembunuhan berencana yang pro justisia. Tapi rekomendasi Komnas HAM secara dia adalah lembaga negara, maka sering dipakai untuk minimal justifikasi. Sama seperti KM 50. Alih-alih ngomong soal pembunuhan atau penghilangan nyawa ya, atau unlawful killing atau extrajudicial killing, mereka ngomong soal kepemilikan senjata, rekomendasinya, kemudian serangan kepada petugas, dan akhirnya buntutnya kan 6 orang yang meninggal itu dijadikan tersangka dulu, bayangkan. Makanya. Jadi sempat dijadikan tersangka dan tidak jadi ditindaklanjuti hanya karena sudah meninggal. Nah, kalau yang ini karena dari awal itu tadi lagu usang yang diputar-putar kembali ya kan. Netizen dan masyarakat Indonesia juga bukan orang bodoh, sehingga ketika mendengarkan itu malah jadi geram ya kan. Tapi kita harus tahu dulu motifnya apa. Mungkin bicara tujuan dulu ya. Tujuan melemparkan isu ini lagi supaya Putri Sambo sebagai victim atau sebagai korban. Ketika ia menjadi korban, walaupun dia melakukan pembunuhan berencana, maka dia
mendapatkan simpati agar hukumannya menjadi ringan. Ya dong, oke, saya membunuh karena saya dilecehkan, tidak laku. Karena saya mau dicoba dibunuh, tidak laku, bohong. Lalu sekarang dicoba perkosaan pakai dobrak pintu lagi. Dibanting, plus dibanting. Plus dibanting juga itu. Padahal kita mesti, jadi tujuannya kalau motif dari dia tentu ingin mendapatkan keringanan hukuman, ya kan? Dengan berbohong tentu saja. Jadi ini rekayasa dari cerita yang sudah usang. Tetapi ya tadi ini kayak sekarang jadi keroyokan nih, karena ngajak Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Jadi selama dari awal ya, ini sudah hampir hari ke-60. Jadi polisi itu memakai Komnas HAM untuk kemarin datang hari ke-50 katanya. Iya. Ini ke-60 ya? Belum. Ini hari ke-56. 57 ya. Masih 3 hari lagi. Jadi saya menghitung hari karena memang setiap hari yang dihitung, setiap hari itulah fitnah itu bertambah tebal, ya kan? Jadi kita sering mendengar salah satu dari bahayanya fitnah. Rasulullah pernah mengatakan fitnah itu seperti bulu angsa yang terbang terbawa angin. Kalaupun nanti orang menyesali dan kemudian tidak minta maaf, jadi itu tidak benar beritanya, tetapi sudah kemana-mana, sudah tidak bisa ditrace lagi. Jadi the damage itu unthinkable. Nah, yang terjadi ini sekarang adalah fitnah dan fitnah. Jadi tidak cukup Joshua Huta Barat itu mati, tapi tetap ditimpa dengan fitnah, bukan sudah jatuh ketimpa tangga, sudah mati ketimpa fitnah ya, bukan sudah jatuh tapi sudah mati. Jadi ada gium fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sudah dibunuh di fitnah pula, ya kan? Nah ini terus dinyanyikan supaya mendapat simpati masyarakat. Ketika masyarakat simpati, diharapkan majelis hakim juga bisa bersimpati. Nah, masalahnya netizen ini kan sekarang jadi pandai ya Dinda. Pandai, terus juga masyarakat sudah memiliki nalar yang akhirnya menjadi bumerang. Bukannya simpati atau empati kepada Putri Sambo, malah jadi marah akhirnya. Iya kan? Jadi menurut saya kebenaran yang dibungkus dengan dalih-dalih yang memakai nama lembaga itu mengerikan. Karena Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu mereka berbohong dengan mengenakan jubah HAM. Si jubah HAM itu dipakai seolah-olah itu ada kepentingannya dengan hak asasi manusia. Yang pertama kali ingin diteliti itu atau diperiksa, benar nggak ada penyiksaan, penganiayaan. Karena kalau dari tubuh jenazah yang babak belur itu, yang sudah dilihat keluarga, sudah dilihat oleh banyak orang, tidak mungkin hanya luka tembakan. Tapi begitu teganya mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan. Dalilnya dari mana? Ya kan? Jadi yang dinarasikan dengan realita itu bertolak belakang. Nah itu terus. Saya pikir tapi begini, ada satu catatan mungkin sebelum saya lupa, dan ini diingatkan saya oleh siapa ya. Jadi begini, gara-gara dia ini sudah dikenakan pasal dulu, pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana, tapi tidak dikenakan pasal penganiayaan yang 351 yang menyebabkan mati itu. Nah, sementara otopsi yang kedua itu baru hadir setelah dia ditersangkakan dengan pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana. Jadi seolah-olah it seems ya, otopsi yang kedua itu cuma menyesuaikan saja dengan pasal yang dikenakan. Ya, pasal yang dikenakan itu harusnya cocokologi. Iya, cocokologi. Harusnya otopsi dulu baru kenakan pasal. Tapi ini sudah kenakan pasal baru otopsi yang kedua belakangan. Betul. Nah, gitu. Oke, kalau di otopsi ada penganiayaan, wah pasalnya bertambah lagi. Iya. Nah, tapi setidaknya ya, dengan nyanyian yang dengan latar belakang bahwa telah diperiksa oleh psikolog forensik, saya malah usul psikolognya bisa nggak kita periksa, integritasnya, profesionalitasnya, dan juga dalil apa yang dia pakai sampai kepada kesimpulan yang membuat mereka merekomendasikan. Karena rekomendasi itu resmi loh, dokumen negara, dimasukkan dalam lembar negara, sehingga itu tercatat bahwa ada Komnas Perempuan dan Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk menyelidiki
pelecehan atau kekerasan seksual yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan publik atau pelanggaran HAM, tetapi dilakukan juga. Jadi ini namanya mempertaruhkan nama lembaganya tanpa berpihak kepada kebenaran dan keadilan atau penegakan hukum untuk mencari pelanggaran HAM itu sendiri. Nggak ada urusannya pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang direkomendasikan dengan tugas pokok dari dua lembaga negara itu. Ada nggak hubungannya menurut Dindo? Jadi begini, kalau kita bicara mengenai Komnas HAM, ya kan, harusnya kan Komnas HAM itu lebih concern pada hilangnya nyawa manusia karena the right to life. Komnas Perempuan dengan anak, tidak wajar ya? Ya, dengan tidak wajar. Komnas Perempuan, it could be possible masih ada hubungannya Komnas Perempuan dan anak. Tapi yang jadi masalah adalah sebenarnya dari sisi hukumnya begini, Yunda. Dengan mereka merekomendasikan hal seperti itu, bahwa yakin betul, kan rekomendasi kan harus didasarkan pada keyakinan. Diduga kuat, ada tulisannya kan? Gitu. Intinya gini, diduga kita merekomendasikan sesuatu karena kita merasa menemukan sesuatu kan. Penemuannya adalah diduga kuat ada pelecehan atau kekerasan seksual, karena itu rekomendasinya adalah dilakukan penyelidikan kan begitu. Persoalannya adalah seperti yang kemarin yang sudah-sudah, satu, Komnas HAM itu tidak melakukan ini dalam rangka pro justisia, sehingga apapun yang mereka temukan itu tidak bisa dinilai dari sisi pro justisia. Iya, itu kita paham. Nah, yang kedua itu akan mendikte penyidik, atau kalau penyidiknya merasa didikte, tapi kalau penyidiknya kong kali kong juga misalnya, itu kesempatan untuk menggunakan dalil itu untuk belok-belokkan sesuatu, membelokkan kasus, membelokkan motif ya. Seperti KM 50 misalnya, ada orang 6 mati, tapi apa duluan yang dilakukan? Yaitu penersangkaan 6 orang itu karena petugas melawan petugas dan kepemilikan senjata api. Coba padahal tidak ada bukti empirik. That's okay. Itu soal satu soal. Tapi soal yang paling penting adalah masa sih Komnas HAM concernnya ke sana, bukan concernnya ke mati 6 orang ini. Kan harusnya yang dia rekomendasikan adalah dilakukan proses yang sungguh-sungguh terhadap 6 orang nyawa yang sudah meninggal, kan begitu mestinya. Kok yang ejek-ejek diambil gitu. Jadi pada waktu didirikan dan pemilihan anggota komisi itu saya jadi bertanya ya, itu sebetulnya ada nggak integrity checking specialist atau integrity checking specialist yang mengecek integritas, yang mengecek segala sesuatu mengenai para komisioner atau para anggota, dan apakah mereka mengerti tujuannya? Karena yang dipertontonkan hari ini itu sepertinya mereka tidak paham. Jadi biasanya saya kan selalu melakukan kritiknya begini, Yunda. Biasanya kalau untuk komisioner ya apapun, kalau semakin Anda punya 3 tas ini, insya Allah Anda nggak terpilih. Satu punya integritas, kedua punya kapabilitas, ketiga punya netralitas. Jadi insya Allah nggak terpilih. Karena yang dipilih itu orang yang biasanya yang bisa diajak cincai, kira-kira begitulah. Nah, sekarang tapi ini mohon maaf ya kepada komisioner karena itu this is the fakta ini kan. Fakta. Dan gini, yang namanya lembaga atau komisi itu di mana-mana ditentukan oleh para manusia yang menjalankannya, ya kan? Mau mengangkat martabatnya itu seperti apa? Kalau dulu Budi Utomo menjadi besar karena anggotanya dan pendirinya memiliki cita-cita luhur dan mereka benar-benar menjaga integritasnya, kan? Walaupun berseberangan secara politik, walaupun kita tidak sepaham, tapi mereka tahu tujuannya adalah untuk membangun bangsa dan negara ini. Pada waktu itu latar belakangnya juga beragam-ragam. Nah, sekarang komisi-komisi ini bukan hanya tidak dekat dengan masyarakat, ya, tetapi saya sih sebetulnya ingin membuat itu menjadi simpel. Ada 2 hal, pakai logika atau pakai empati, ya kan? Nah, ini dua-duanya nggak ada, iya kan? Tidak masuk akal dan juga tidak pakai perasaan. Yang tadi saya bilang, ini mamanya Joshua tidak pernah dipikirkan. Kalau Komnas HAM atau Komnas Perempuan ingin adil, maka
datangin. Nah, Komnas HAM ini lucunya mendatangi Vera Simanjuntak, pacarnya. Lalu kemudian keterangan dari Vera itu dibuat untuk menguatkan adanya tuduhan pelecehan seksual. Nyambungnya di mana? Itu mengerikan kalau menurut saya. Jadi mempergunakan keterangan orang ya untuk mengkonfirmasi alibi atau rekayasa yang dibuat. Dan itu sama juga dengan melecehkan hak atau keterangan yang sudah diberikan oleh saksi yang sama sekali tidak paham bahwa keterangannya, omongannya itu akan dipakai untuk jadi bahkan melawan dia. Yunda ya, Susnodo Aji ya, mantan Kabar Reskrim ngamuk dia. Ya, sesat dan ngawur rekomendasi. Kenapa? Kelewat garis. Iya. Kalau dibilang di sini sesat dan ngawur, kenapa bilang begitu? Sederhananya begini. Dari mana dia tahu ada kasus pelecehan itu? Maka kan spekulasi yang paling mungkin kan ada dari Kuat Ma'ruf, dari Putri Chandrawati sendiri, ya kan? Kemudian dari seorang ART yang bernama Susi, kira-kira begitu. Kan hanya 3 orang itu saja yang berada di lokasi. Kalau Bribka RR kan orang yang ditelepon, Baradae juga ditelepon kan begitu. Nah, teman saya yang lawyer, yang mantan komisioner KPK mengatakan, waduh, kalau dasarnya cuma 3 orang itu, 3 orang itu bisa bikin cerita apa aja. Betul. Dan karena mereka tersangka posisinya, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati, dia punya hak ingkar. Iya, betul. Jadi dia bisa bikin keterangan apa aja sekarang. Dan keterangannya itu tempatnya paling rendah, keterangan tersangka itu, ya kan? Ya, intinya adalah keterangan saja ya, keterangan saja gak cukup sebenarnya. Perlu ada tambahan-tambahan lain. Nah, saya khawatir Komnas HAM hanya mendasarkan pada yang itu saja. Iya. Jadi sama seperti dalam kasus KM 50, mostly keterangan dari pihak kepolisian sendiri, lalu dia mengambil kesimpulan. Sama seperti Kompolnas begitu juga, melihat rekonstruksi, lalu kemudian menyimpulkan wah yang aktif menyerang petugas adalah 4 laskar itu atau 6 laskar itu. Nah, ini yang menurut saya pertanyaannya adalah mereka ini tidak profesional atau sebenarnya mereka dari awal sudah part of ya kan the team ya kan, bukan lagi bekerja untuk membuat terang masalah. Iya betul. Jadi kalau saya pikir mungkin jelas ya, bukan mungkin jelas bahwa ini bukan kejadian yang pertama rekayasa narasi-narasi yang sumbang ya. Selama ini mungkin perlawannya tidak seperti sekarang karena magnitude atau gaungnya ya. Jadi pasti sudah sering melakukan pekerjaan seperti layaknya mafia, bunuh, bersihkan mayat, jenazah, barang bukti. Bahkan bila perlu kalau ada saksi hidup habisin. Iya, apapun yang ada bisa membuka rahasia itu dibersihkan ya. Lalu kemudian baru dikarang. Ya, dibuat satu alibinya skenario ya. Dan senarionya. Dan kita nggak bisa ngeceknya karena saksi hidupnya udah nggak ada lagi. Iya. Saksi hidup yang paling tidak bisa bertindak netral ya, gitu ya. Iya betul. Dan sebenarnya saksi yang paling hebat itu adalah CCTV. Iya. Yang hancur, lebur. Ya dalam konteks Magelang nggak ada CCTV-nya katanya. Iya itu dia. Jadi kalau dia nggak ada CCTV, berarti kan bisa patut diduga dia hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang di tempat saja. Iya. Nggak ada visum ya. Kita nggak pernah dengar loh ada visum. Tidak. Ya kan? Dan visum begini jangan kecil. lupa loh, Putri Chandrawasih itu adalah seorang dokter. Iya. Iya kan? Chandrawati. Saya selalu nyebutnya Chandrawasih. Putri Chandrawati. Tuan Putri. Chandra bukan Chandra. Tuan Putri adalah seorang dokter. Jadi dokter gigi. Iya, dokter gigi adalah dokter juga ya kan, dokter gigi, dokter hewan, dokter mata. Tapi itu adalah dokter yang paham bahwa visum itu penting dan tidak ada masalah baginya untuk melakukan itu. Tapi kalau saya melihat dari sisi Joshua-nya, Dinda, anak umur 28 tahun yang mau menikah, yang sudah diwisuda, yang mau diwisuda,
Ya, sudah lulus ya, sudah lulus. Saya bilang sudah wisuda dari sekarang. Yang pada waktu sebelum terbunuh akan diwisuda, berniat untuk membawa orang tuanya dan keluarganya untuk ke Jakarta, karena belum pernah mereka sekeluarga pergi ke Jakarta. Nah, cita-cita itu adalah cita-cita dari anak yang datang dari desa. Dari keluarga yang sangat sederhana, tulang punggung keluarga yang kemudian bekerja sebagai ajudan. Nah, dengan cita-cita ini kalau kita profiling ya, dari segi karakter, dari segi keadaan, situasi mental, lalu kemudian di rumah atasannya. Ini kalau ini dari sisi profiling karakter, ini dari sisi relasi kuasa. Di rumah atasannya orang yang sangat jauh banget, satu jenderal, satu cuma betul di rumah. Kalau itu Kadif Propam itu pada waktu itu kaisarnya, memang disebutnya kaisar. Lalu juga ibu tuan putrinya itu 50 tahun, ya. Banyak orang di sana. Lalu ada pembantu, ada ajudan yang lain. Tiba-tiba dobrak pintu memperkosa. Ini anak 28 tahun yang penuh dengan cita-cita luhur dan setengah mati bersusah payah mencapai cita-citanya. Tiba-tiba dia bunuh diri nih dengan menjadi predator di rumah. Nah, sekarang mikirnya gini, oh tiba-tiba dia kemasukan setan. Tiba-tiba, maafkan perkataan saya, tiba-tiba ingin melakukan hubungan seks. Ngapain tiba-tiba bisa objeknya ibu putri, tuan putri? Makanya saya bilang, apapun dorongan itu, apakah itu betul atau salah, itu kalau saya ingat Sri Mulyani itu hil yang mustahil. Ingat nggak? Karena itu yang di Asmuni saya bilang. Iya benar. Itu satu tua banget itu. Makanya ketahuan umur kita. Sri Mulyani sendiri udah pensiun mungkin udah 20 tahun. Tapi itu merupakan satu hil yang mustahil. Jadi saya bilang sama netizen yang pandai, sama para pemirsa, jadi kita tertawakan saja ya. Karena sudah cukup lah. Kita ini bukan kera, ya kan, dan jangan diperlakukan seperti kera dengan logika-logika yang tidak ada dalilnya. Itu logika apa ya yang dipakai? Itu logika halusinasi kalau saya bilang sih. Intinya adalah kalau dia melakukan itu kan sama aja bunuh diri dia. Let's say dia mohon maaf berhasil memperkosa, ya kan? Katakanlah berhasil melampiaskan. Kan bunuh diri tetap dia. Bunuh diri. Karena emang nggak akan diproses dia misalnya. Terus masih disuruh pulang bareng, suruh ngangkutin tasnya, bawain itu kan di CCTV itu bawa backpack, dia bawa koper. Mana mungkin habis dilakukan kekerasan seksual terus tiba-tiba satu rombongan. Kalau itu benar-benar terjadi di Magelang itu sudah ditangkap. Nah, jadi ini kalau kita bikin ya hil-hil yang mustahil itu listnya tuh bisa ada 100 lebih ya. Tapi kenapa tidak didengarkan atau tidak dilakukan? Jadi saya pikir ini bukan karena tidak tahu, tetapi tidak mau. Makanya di sini kita misalnya bikin polling tadi Yunda ya sebentar, dan pollingnya itu memang rata-rata orang nggak percaya soal motif itu, dan juga tim sus sendiri akhirnya kan dalam tanda tanya apakah dia mau mengungkapkan semuanya ataukah dia sepertinya bukan stuck, dia limitasi di masalah domestik aja, ya kan, kekerasan seksual, pelecehan dan lain sebagainya, tapi tidak mau go beyond, ya kan? Iya. Nah gitu. Jadi kalau saya pikir gini, Dindo, ini kan mentok ya, udah bukan psycho hierarchy lagi, tapi ini sudah menabrak tembok, dan lagu yang dinyanyikan ini adalah senario yang sama, ya. Tetap seputar ranjang ya kan. Saya berpikir mungkin memang tidak mampu para penyidik atau tim sus ini untuk go beyond seperti yang tadi Dinda katakan. Harusnya dibuat tim koneksitas dong kalau sudah begini. Ya.
Iya. Ada satu yang dari netral akademisi. Tim independen lah, jangan Tim koneksitas. independen dulu kan ada ya TGPF ya, kayak dulu TGPF ingat gak zaman macam-macam. Salah termasuk Munir dibikin juga TGPF. TGPF. Nah, kenapa ini tidak dilakukan? Ya, karena kalau sekitar dari polisi untuk polisi kepada polisi oleh polisi, ya itu tidak baik untuk kepolisian itu sendiri. Dan memang ada game hukum kan, orang tidak bisa menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Betul. Jadi memang harusnya ya dari awal presiden, ya kan, bukan lagi Kapolri, karena Kapolri kan pihak yang punya vested of interest. Betul. Ya? Jadi harusnya yang mengambil inisiatif ini ya presiden melalui Menko Polhukam untuk membentuk tim independen itu. Tapi kalau sudah menyentuh institusi, biasanya mereka defensif. Itu adalah persoalannya. Dalam kasus KM50 itu kentara benar itu. Iya, memang. Tapi dalam hal ini sebetulnya lumayan ya. Mahfud MD sudah mengkoreksi beberapa hal, ya kan, memberikan manuver-manuver yang harusnya ke arah utara, tapi dia lewat barat dulu, terus akhirnya nyambung ya, karena dia tahu bahwa tidak mudah untuk menembus tembok yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya, dan itu bukan bagian dia kan? Ya kan, walaupun Polhukam. Jadi saya pikir memang ada ide-ide yang sebetulnya masih bisa dilakukan dengan cepat. Taruhlah seorang jaksa yang bersih di sana untuk menyidik. Taruhlah seorang akademisi. Agak berat. Taruhlah seorang agak berat. Berat ya? Berat. Jadi kalau menurut feeling saya ya, dengan melihat ini, yang bisa itu hanya presiden. Maksudnya gini, kalau dengan sebuah policy atau sebuah perintah presiden, baru itu bisa jalan. Tapi kalau misalnya tim itu hanya dibentuk oleh seorang Kapolri misalnya, itu akan berat jalannya. Betul. Karena gitu. Yang dikatakan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa memang kekaisaran ini sangat besar dan mungkin sudah menggurita. Itu betul ya. Jadi sampai ke semua area dan juga mungkin juga sudah ke daerah. Jadi yang dikatakan oleh Mahfud itu menunjukkan bahwa betapa sudah mengakarnya ini. Jadi Sambo ini sudah jadi seperti sistem. Sistem yang kalau kesini mentok, kesana mentok. Saya pikir sih dalih-dalih pelecehan itu lalu kemudian mau dialihkan kepada dia menjaga kehormatan, lalu dibawa-bawa, bahaya banget loh itu, bawa-bawa hukum adat ya. Yang menurut saya absurd karena dia adalah penegak hukum, polisi, dan kita tahu bahwa hukum adat itu hanya berlaku untuk perdata. Dan juga aneh, even kalaupun dia tiba-tiba katakanlah merasa sebagai seorang suami, laki-laki dan lain sebagainya, ya itu kita pahami untuk orang biasa yang bisa sampai emosi begitu. Kalau Kadif Propam ya nggak boleh begitu. Dia orang yang tahu hukum kan. Itu dari sisi kamu. Saya tanya nih, saya punya teman SMA, ya kan, yang orang Makassar. Faidal namanya. Saya tanya, itu Siri Napace itu apa? Siri itu martabat atau harga diri. Pace itu perih, sakit. Ini. Artinya seorang laki-laki itu menjaga harga diri secara kesatria, ya. Tidak menjelekkan orang lain, tidak merugikan orang lain. Ketika kehormatannya itu diganggu, dia akan mengajak duel. Memakai badik, 1 lawan 1. Bahkan katanya di dalam sarung. Gitu. Nah, itu kan kesatria. Jadi siapapun yang kalah atau yang menang sudah punya konsensus. Ini jauh dari itu. Dan ini merencanakan pembunuhan. Dan nyuruh orang lain nembak. Baru dia ikut nembak juga. Nah itu juga akhirnya mau dikarang-karang. Oh supaya lebih ringan, apakah ikut nembak atau tidak? Nah yang gitu-gitu tuh. Jadi bukan jauh sekali dari konsep Siri itu berarti. Oh, bukan jauh lagi. Itu malah pengecut jadinya. Exactly. Karena kalau kata orang Jawa, nyile tangan orang gitu. Iya, nyile tangan orang. Nyile tangan orang. Jadi sekarang ini kayak ada situasi di mana Sambo seperti menarik ulur dulu. Dia lihat dulu nih, ini
bini gue ditangkap nggak nih? Bikin deal dulu. Iya. Saya selalu curiga di belakangnya itu tuh apa sih prosesnya, di mana dia, kenapa Putri ada di rumah masih bisa mengatur skenario dan rekayasa macam-macam, dan juga ini tidak diambil haknya dari komunikasi atau dari handphone atau lalu dari penguasaan terhadap ini resources, betul, financial resources, betul, yang barangkali kalau dia di penjara atau ditahan baru bisa disidik. Yang maksudnya gini, kalau dia ditahan dua-duanya, maka tidak ada orang yang punya akses. Nah, karena kalau kita bicara tentang uang-uang haram itu, ini mohon maaf ya, nggak mungkin kan di rekening bank. Iya. Kalaupun di rekening bank atas nama orang lain. Betul. Atas nama orang lain, di mana katakanlah buku tabungan dan ATM-nya ada di tangan dia, kira-kira begitu. Betul. Jadi pinjam nama saja. Dan dia tidak mungkin, misalnya tolong dong ambilkan uang, diserahkan kepada yang namanya dipakai. Kalau itu yang terjadi, penjahat lawan penjahat, dia larikan uang gitu. Betul. Artinya aksesnya harus di dia. Betul. Nah, apalagi uang cash, aksesnya harus di dia. Nah, kalau ini nggak diputus, gimana mau selesai perkaranya? Itu juga. Itu saya salah satu berpikir, itulah salah satu alasan kenapa Putri kemudian tidak ditahan. Jadi biar dia masih memiliki akses itu, dan untuk itu tentu Sambo punya bargaining position. Iyalah, kan saya sudah bilang yang menyidik itu kan mantan anak buah, lalu juga orang-orang yang di Satgas Merah Putih itu meskipun sudah dibubarkan secara pengumuman saja, tapi kan masih ada. Jaringannya masih ada, manusianya masih ada. Nah, itu sendiri tidak pernah dibahas. Padahal waktu di parlemen, Kapolri berjanji akan mendalami dan akan melaporkannya. Nah, saya tuh pengen dengar laporannya apa. Karena kan begini, kalau dengan dibubarkan maka itu selesai. Ada anggota DPR yang juga bilang, oh tidak mungkin bisa diaudit, tidak mungkin ada laporannya. Saya mau tanya lagi sebagai ahli hukum tata negara. Sebuah lembaga yang begitu besar seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, misalkan Mabes TNI memberikan perintah untuk mengadakan satgas, ya, mungkin nggak ada laporannya. Nah, saya buka sprintnya, surat perintah Satgasus ini. Kita lihat nih, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan. Cuma begitu aja. Atensi pimpinan tuh bisa apa saja, abstrak sekali tuh. Kapolri lah. Broad. Tapi bisa Kapolri, bisa Kadipropam, pokoknya atensi pimpinan kan. Maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini. Ini aja sebenarnya orang agak merasa aneh. Kenapa? Biasanya ketua tim Satgasus ini sebelum ini adalah Kabar Eskrim. Karena ini kan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus. Begitu dipegang Kadipropam agak aneh, karena Kadipropam kan tugasnya bukan itu. Tidak menyidik ya? Iya. Internal affairs. Iya, internal affairs kepolisian. Menyelidiki kenakalan kepolisian. Iya, gitu. Tapi berarti dia punya data tentang kenakalan semua polisi-polisi. Nah, ini misalnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus Polri menggunakan anggaran Dinas Polri. Sesuatu yang menggunakan anggaran pasti ada pertanggungjawabannya. Itu sederhana, ya kan? Oke. Oh, tapi kan itu kan anggaran off budget semua, non budget terus semua. Ya, itu tambah menunjukkan bahwa ini sebuah satuan tugas yang nggak jelas. Karena betul. Tapi kan tetap tempatnya di kantor kepolisian, tenaganya tenaga kepolisian yang dibayar SDM-nya oleh negara untuk menjadi polisi. Dan itu memang Satgasus ini powerful. Kenapa? Makanya dibilang Mabes dalam Mabes, jumlahnya ada 439 orang, dan jenderalnya sendiri ada sampai nomor 29 itu masih jenderal. Jadi ada 29 jenderal di sini. Ya. Luar biasa kan? Nah, bayangkan. Itu yang update ya. Nah, dari sisi ketatanegaraan dan ketatalembagaan itu menjadi rancu ya, tumpang tindih ya, Dinda ya. Oh iya, karena ini jadi makanya dibilang Mabes dalam Mabes. Justru dengan adanya Satgasus ini,
Polda-polda itu nggak berdaya. Yang kalau kita bicara tentang locus delicti, karena dia jadi extraordinary power ya. Iya, jadi kalau misalnya ada kasus katakanlah yang, aduh mungkin menarik ya, karena ada huge money, maka Satgasusnya bisa tarik menjadi di bawah kendali mereka. Nah, jadi ya itulah memang tragedi penegak hukum kita adalah melihat kasus itu bukan menyelesaikannya, tapi melihat potensi. Iya. So, ada pertanyaan lagi. Itu ada surat pengangkatan yang resmi seperti itu. Kalau Kapolri membubarkannya dengan pengumuman seperti itu, terus bubar aja gitu? Enggak dong, tetap ada harus pertanggungjawabannya kan. Dan surat pemberhentian atau satu-satu pembubaran semua anggota itu kan diangkat satu-satu. Iya. Pakai surat. Tapi enggak, biasanya dia ini sprint yang sifatnya umum. Cuma dikasih tembusan. Ketuanya yang diangkat dikasih surat perintah ya. Di stabilo begitu. Cuman yang jadi masalah adalah sebuah organisasi tetap harus ada pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban kinerja maupun pertanggungjawaban keuangan. Iya. Kalau bubar begitu aja, loh enak banget. Ya kan, kasus apa yang sedang diselidiki, apalagi yang kasus yang ongoing. Sama gitu. Seperti ketika penasehat Kapolri Fahmi Alamsyah mengundurkan diri kemudian tanpa ada pertanggungjawaban apa yang dia lakukan terhadap senario Sambo. Kalau itu secara perorangan ya, tanggung jawab perorangan. Itu tanggung jawab yang sifatnya bukan administratif tapi pidana. Oh, malah jadi pidana ya. Ya, kalau pidana nanti harusnya penyidik tim sus itu sudah memanggil Fahmi dan harus disidik sebagai calon tersangka, pembuat skenario sejak awal ya. Bisa dikenakan berita bohong itu. Kenapa sebenarnya sampai hari ini belum ya? Padahal itu awal asal mula ya, kayak akar masalahnya ada di situ ya. Itu yang jadi masalah. Barangkali perlu dilaporkan. I don't know exactly. Iya, tapi maksudnya gini, kayak loncat-loncat ya cara menangani soal bagaimana pembunuhan itu tidak bisa lepas dari obstructions of justice. Karena saya tuh selalu pengen tahu apa sih yang dilakukan pertama kali setelah jasadnya Joshua itu bergelimang darah. Siapa yang disuruh angkat, siapa yang suruh ambil baju, siapa yang suruh bersihkan darah, siapa yang suruh ambil apa. Nah, nggak pernah terjawab. Nah, ini kan kemudian ada pemecatan terhadap beberapa ada perwira menengah, ada perwira tinggi ya. Baru 2 ini dipecat. Tiga, baru 2. Cuk Baikuni dan Hendra. Iya, dan Hendra Kurniawan belum. Oh, belum ya, baru Sambo ya. Baru Sambo, 2 kompol. Oke. Nah, mereka masih banding. Belum ada yang dijadikan tersangka secara pidana di luar 5 itu. Kan terasa lambat jadinya. Iya, enggak. Maksud saya itu kan harusnya secara paralel ya kan. Karena kan ini kan ada tim sus. Tim sus. Kenapa tidak dilakukan secara paralel sehingga jadi terang benderang bahwa ini pembunuhan. Sudah jelas. Saya pikir juga tersangkanya itu kemudian dikerucutkan ya kan. Karena orang-orang yang ada di sana walaupun dia cuma mengambilkan senjata atau cuma dia memindahkan jenazah, itu kan ada keturutsertaan, benar nggak sih? Iya. Nah, itu tuh nggak pernah dibuka karena tidak mungkin Sambo melakukannya hanya sendiri dengan pembantu di rumah tangganya atau ajudannya. Sampai kepada diangkut ke rumah sakit pun, otopsi pun dokternya juga harus periksa. Itu kemarin kan aja sudah bilang dari awal soal itu. Brigjen apa itu yang ketua forensik itu ya, Mabes, kan diinikan juga tuh, ditempatkan di tempat khusus juga. Tapi konon kayaknya setelah adanya yang kedua ini, otopsi yang kedua ini yang nggak ada nilainya, akhirnya kan nggak ada nilainya otopsi yang kedua ini kan, itu kayaknya udah sepi lagi, nggak ada masalah lagi kayaknya. Nah, itu kan ada keengganan untuk membuka dan untuk membuat supaya lebih cepat dan lebih mudah. Karena dalam kasus KM 50 yang bermasalah kan juga rumah sakit Mabes Polri juga. Nah, itu dia. Nah, dokter forensiknya ini siapa namanya, apa yang dia lakukan, kenapa dia membuat itu menjadi luka-luka sayat, dan itu buruk sekali kan. Siapapun akan kaget melihatnya. Nggak mungkin orang hanya ditembaki bisa begitu bentuknya. Gitu. Nah, itu tidak mungkin. Jadi itu pasti ada perintah buru-buru, ya kan. Sebetulnya saya ngobrol sama teman saya, kalau ada waktu dan
mau dibikin secara bagus sampai rapih, itu pasti tidak akan jadi rame. Karena bekas-bekas luka dan bekas penganiayaan yang kemudian dinegasikan, dipungkiri, itu tetap ada, dipungkiri atau dinegasikan, toh tetap terlihat pada mayatnya sayat-sayatan dan luka itu. Jadi kalau menurut saya ini dipanjang-panjangin gitu loh, dilama-lamain supaya karena orang capek, kalau supaya kita orang bosan. Bicara soal kejujuran dan memang ada kesungguhan untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini, tidak perlu yang namanya otopsi kedua. Tim yang otopsi pertama itu sudah bisa ditanyai. Iya, betul. Jadi tim otopsi pertama itu sudah tahu tuh arah tembakannya kemana. Karena waktu itu kan mayat masih fresh dan tetapi tadi yang kita bilang tadi sepertinya memang tidak sungguh-sungguh. Seperti boom, Sambo tersangka. Tapi setelah Sambo tersangka anti klimaks. Kayaknya anti klimaks gitu. Gitu. Ya, masih ada banyak, masih ada hazard, masih ada kabut kayaknya ya. Iya, betul. Dan ini ya itulah, kalau udah 2 bulan ini semoga saja tidak menjadi gone with the wind atau juga jadi lelah atau jadi capek, yang karena ya netizen yang pandai dan civil society inilah yang sebetulnya paling penting untuk mengawal cara supaya didengarkan. Kan kesannya kan dengar kiri keluar kanan gitu. Akademisi, ahli, pakar bicara. Itu ada yang didengar nggak sih, Dindo? Mana tahu saya. Nggak, maksudnya kita nih kan. Tapi intinya kita ini sebagai pemegang saham di Republik ini, ya kan, yang kemudian menjadi sebagai objek yang harus dilindungi, diayomi dan dilayani kan kita nih sebenarnya. Iya kan dong. 270 juta rakyat Indonesia. Ketika saluran di DPR itu mampet, lalu juga komisi-komisi dipakai untuk legitimasi atau stempel untuk rekayasa yang sudah disenariokan. Ini kemana nih dibuat si hegemoni ini? Nanti kita jadi negara kepolisian Republik Indonesia kalau seperti ini. Dan itu mengkhianati cita-cita reformasi dan mengkhianati Tribrata itu sendiri. Yang dilakukan oleh polisi sekarang ini, mereka sedang mengkhianati Tribrata. Tidak menegakkan keadilan, tidak berdasarkan kebenaran. Dari awal sudah dibuat skenario dan berbohong beramai-ramai, segerombolan penjahat yang mengumumkan kebohongan bersama-sama secara berjamaah. Lalu tidak ada keinginan untuk melayani, menciptakan rasa aman, rasa damai. Itu jadi yang ada di Tribrata sama Catur Prasetya itu sedang dikhianati di depan kita oleh para polisi itu sendiri. Iya kan? Yang masih menjalankan kebohongan. Bagaimana bisa mempercayai Sambo yang sudah membunuh, berbohong dan melakukan obstruction of justice? Itu saya nggak masuk akal. Nah, sekarang kita bicara soal fight back ya. Sepertinya sandiwara atau skenario ini masih berlanjut dan ini mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Seperti saya sampaikan tadi dengan Johnson Panjaitan ya, beliau juga mengatakan misalnya ada pelaporan penyebaran berita bohong atau hoax kepada lawyer atau pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dan yang melaporkannya ya SHMH gelarnya. Kemudian pelaporan kepada Diolipa Yumara juga. Jadi Diolipa dilaporkan juga. Nah, hal-hal seperti ini mengkhawatirkan karena kok pinggiran-pinggirannya ini kok dibecekin gitu. Padahal kasus yang sesungguhnya adalah bagaimana mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya terhadap peristiwa pembunuhan atau matinya seorang warga negara bernama Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita lanjutkan ke
Yunda saya Irma Huta Barat. Huta Barat juga ya. Sama-sama. Ya. Sama-sama dengan Joshua. Iya. Saya taruh dulu ini. Terus lanjutkan. Oke, nah. Jadi sahabat sekalian, alhamdulillah ya sudah 149 yang bergabung. Tadi 4.000-an kita lumayan. Kita dari nol lagi ya. Dan silakan Yunda, saya mau istirahat ngomong. Ya, jadi gini, ada satu hal yang mesti dicatat. Saya tuh baru tahu ketika bicara dengan LPSK, ternyata didekatin sedikit. Nah, sorry. Ketika bicara dengan LPSK, ternyata yang menjadi kekhawatiran dari Sambo ini adalah pencitraan. Iya. Jadi memohon perlindungan terhadap berita buruk dari media atau medsos. Ya. Apa iya bisa orang tidak memberitakan yang buruk, ya kan? Ya. Nah, lalu pada saat pembagian amplop itu kan semua diundang di Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Juli ya. Ya. 5 hari setelah kejadian terbunuhnya. Jadi ada KPAI, ada LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan. Nah, itu LPSK mengembalikan amplopnya yang setebal 1 cm, ada 2 amplop. Nah, itu tidak terjawab. Kalau LPSK itu konteksnya yang berbeda itu. Kok LPSK itu dia dalam konteks ketika mengutus ke kantornya Verdi Sambo. Waktu mau klarifikasi kalau LPSK. Jadi Edwin Partogi gitu. Tapi kalau di stafnya itu bukan Edwin Partoginya, stafnya. Bukan, maksudnya dia stafnya itu diutus ke kantor Verdi Sambo. Kemudian 2 orang. Nah, dari 2 orang tersebut ada titipan Bapak. Ya, itu untuk waktu LPSK yang dikembalikan saat itu. Tapi kalau yang di Polda Metro ini saya tidak dapat informasi. Tapi it could be possible, kita nggak tahu. I don't know. Maybe itu menjadi seperti yang goodie bag yang kalau pulang dikasih hadiah. Saya kesini pulang dikasih empek-empek. Excuse me. Ada nggak tamu yang bersin? Banyak. Oh gitu. Kirain cuma saya sendiri. Tapi yang kurang ajarnya si Jido, orang bersin masih disorot sama dia. Mestinya move kameranya. Enggak, itu namanya manusiawi. Ya kan jam segini di podcast. Dia ini dia terpukau. Nah, jadi menurut saya ini ada begini. Kalau fight back kan ada 2 tujuannya. Yang tadi saya jelaskan itu bahwa pencitraan itu penting sekali gitu. Saya tahu kenapa Yunda bersin. Karena bau pempek, makan pempek soalnya gitu. Oh, tadi makan pempek. Jadi dan gini. Di sini ada ini kan, ada AC kan. Jadi menurut saya karena pencitraan itu penting, maka ia betul-betul menginginkan satu, Putri Sambo tidak boleh pakai baju oranye. Ya. Makanya lucu, Roslyn Simanjuntak bilang, ini gimana sih rekonstruksi kayak mau kondangan, katanya pakai tas bagus, pakai baju bagus, seolah-olah itu bukan tersangka, dan itu penting loh. Iya. Buat dia ya, mungkin ya pencitraan ini. Makanya saya selalu bilang itu mungkin salah satu dari dealnya. Iya. Don't touch my wife. Iya. I will tell people what you do. Dia punya listnya dong. Iya. Dosa-dosa semua. Saya punya list penerima penghargaan. Iya, makanya jadi dia punya list siapa saja yang sudah terima apa saja. Saya pikir itu sangat powerful ya. Makanya ke bolak-balik kan Mahfud MD bilang ini luar biasa, ini kuasanya Kaisar Sambo. Jadi soal bagaimana dia akan fight back, saya pikir satu soal citranya tuh yang harus dia jaga, bagaimana supaya satu tidak ditahan, 2 tidak pakai baju tersangka ya. Jadi soal pencitraan yang sangat penting itu harus menjadi bagian dari deal bahasa Indonesia apa sih? Deal itu kesepakatan. Yes, kesepakatan. Iya. Kesepakatan bahwa tetap terjaga nih harkat dan martabat sebagai seorang nyonya jenderal. Ya dong? Iya. Tetap pakai baju bagus, tas bagus, dengan tidak mau disamakan dengan tahanan atau tersangka lain. Itu yang pertama. Yang kedua, meringankan hukuman.
tujuannya. Ya. Maka narasi-narasi yang dibuat oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan itu untuk meringankan hukuman, menarik simpati dan empati dari masyarakat, seolah-olah korban, padahal dia pelaku. Jadi playing victim, ya kan, pertama image building, image supaya jangan, ya sudahlah, kami memang pembunuh, penjahat yang melakukan penghilangan barang bukti, kami merekayasa, tapi jangan lupa loh, ini korban loh istri saya, nah gitu, supaya publik percaya, gitu. Masalahnya empati yang diharapkan dan simpati itu tak kunjung datang. Kenapa? Karena netizen sudah pandai, masyarakat juga sudah memiliki nalar yang kritis bahwa orang yang sudah pernah berbohong itu sekali berbohong ya sekali di udara tetap di udara, sekali berbohong tetap berbohong. Saya pikir gini, kalau ada orang yang tega membunuh, maka membohong itu nggak ada apa-apanya. Tidak ada kejahatan yang lebih keji, yang lebih tidak bisa dimaafkan lagi kecuali mengambil nyawa orang, apapun alasannya. Jadi kalau nggak ada lagi di atas itu tuh nggak ada lagi kejahatan sudah apa. Bisa menghilangkan nyawa orang lain, maka berbohong itu hal yang sangat mudah. Itu yang saya ingin katakan bahwa wah tiba-tiba dia jujur bunuh orang kok. Mau jujur dari mana? Bunuh orangnya bukan karena terpaksa, bukan karena terdesak, ya. Antara death of nggak sengaja gitu. Antara dalam situasi life and death gitu, enggak, penuh perencanaan, penuh kekejian, bergelimang darah, bergelimang uang, dan ada uang yang akan dibagi-bagikan. Jadi menurut saya dua hal itu, satu perbaikan citra, dua keringanan hukuman, dan ketiga yang paling penting ini mempertahankan jaringan network apa yang dia sudah bangun. Selama menjadi ketua sebagai Satgas Merah Putih, atau bahkan sebelumnya barangkali ya. Nah, menurut saya ini urutannya tidak mesti harus 1, 2, 3. Bisa jadi yang terakhir ini yang maha penting. Karena yang terakhir ini bisa menjadi alasan yang sesungguhnya daripada pembunuhan dan pembohongan publik itu. Nah, ketika logika kita diobrak-abrik, di bolak-balik, dijungkir balikan, maka seharusnya dengan dengan kegigihan untuk mempertahankan pelecehan seksual, maka kita jadi bertanya-tanya. Segitu mustahilnya, segitu tidak masuk akalnya, tetap juga dipaksakan. Logika keras saja tidak masuk akal. Jadi berarti kan ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yang harus dibelokkan, yang harus dialihkan. Dan itu bisa menjadi alat bargaining dia akhirnya. Exactly. Jadi apa yang kita dengar selama 60 hari ini sebetulnya adalah pengalihan berkelanjutan dari senario A, B, C, D, tetapi tidak jauh-jauh dari ranjang, dari pelecehan, perselingkuhan. Oh enggak, pelecehan coret, perselingkuhan coret, sekarang perkosaan. Kekerasan seksual itu ya. Dari kekerasan seksual sekarang tiba-tiba perkosaan. Dan ini mengerikan. Dan perbantingan. Dan perbantingan dan pendobrakan pintu. Mungkin ini yang dibilang oleh Mahfud MD hanya konsumsi orang dewasa kalau BAP-nya begitu. Nyambung nggak? Nah, tapi kalau soal perkosaan, kekerasan seksual bukannya menjadi berita di tiap-tiap hari orang melihat, di mana-mana terjadi. Maksudnya bukan isu yang sensitif, bukan konsumsi orang dewasa, karena itu kejahatan seksual itu masih banyak, dan itu selalu diberitakan. Jadi publik menjadi bertanya-tanya. Kalau saya, mari kita berhenti bicara soal pelecehan seksual, kita bahas soal pelecehan hukum, pelecehan institusi, dan yang terakhir kali itu adalah pelecehan nalar, akal sehat, pelecehan akal sehat yang berbahaya.
Oke, tapi itu kan pada bagian pertama kan kita sudah bahas tadi ya. Tapi yang concern saya pada bagian kedua ini Yunda adalah soal fight back. Jadi dari awal-awal kasus ini Sobat Era ini bilang begini, nanti sebentar lagi lihatlah, nanti netizen tuh yang dipenjarakan. Kira-kira begitu dia bilang. Saking yakinnya dia bahwa kasus utamanya ya tarik ulur. Tapi orang yang komentar itu kena berita bohong, ya kan? Kemudian macam-macam lah. Dan sudah terjadi sebenarnya. It happens already. Misalnya di Pekanbaru, itu ada orang yang ditangkap namanya Masril kalau tidak salah ya. Itu 27 hari ditangkap Polda Metro Jaya karena reposting yang Kaisar Sambo. Pedagang tahu bulat di Bandung. Konon kata Masril itu masih ada di Polda Metro di tahanan. Kemudian ada ibu di daerah mana itu karena bilang waktu ditilang dia bilang bahwa polisi itu Sambo, kena juga dia. Nah, sama seperti KM50, 1 hari pun tidak ada yang dipenjara, tapi yang dipenjara adalah orang yang mengomentarinya. Habib Bahar 7 bulan kena. Nah, sekarang Kamarudin sudah dilaporkan menyebarkan berita bohong. Kemudian Diolipa Yumara juga begitu. Nah, apa yang Yunda lihat dari kecenderungan untuk fight back ini? Itu. Iya, itu kan tidak mengubah fakta ya. Jadi itu kayak seperti kalau itu bukan fight back, itu kan artinya hanya menunjukkan logika kekuasaan, tidak ada logika hukum di situ. Kalau orang yang repost kemudian ditangkap, berarti kepolisian melakukan sesuatu yang kesewenang-wenangan saja. Iya, makanya saya bilang fight back ini dalam konteks yang negatif, bukan yang positif. Jadi karena gini, kalau kita bilang kalau Sambo ini mafia, ya kan? Mafia ini kan sedang lunglai. Karena digebukin terus kan dari netizen, dari masyarakat sipil, sehingga dia nggak punya napas lah, ibaratnya kira-kira ya, sudah lunglai. Tapi pada suatu hari, pada suatu masa dia tegak berdiri dan dia bisa menyerang balik karena dia punya borgol, dia punya hukum, ya kan? Mafia yang menyelundup di dalam mungkin di institusi kepolisian di tingkat lokal atau di tingkat nasional ini kan yang bisa menjalankan fight back tadi. Saya paham. Jadi saya paham. Kalau dari sisi itu berarti salah satu fight back-nya itu adalah ketika rekonstruksi tidak boleh masuk si kuasa hukum itu. Karena itu nggak penting sebenarnya, nggak perlu. Yang penting adalah banyaklah jawaban-jawaban normatif ataupun justifikasi mengenai itu. Apapun itu, tetapi kan itu jadi menegasikan transparansi atau perbaikan citra yang sedang diupayakan katanya oleh Kapolri sesuai dengan janjinya di parlemen. Tapi itu juga saya melihatnya bahwa ini Sambo nggak suka nih sama Kamarudin nih. Pasti dia nggak mau ada. Dia yang bilang saya tidak mau ada Kamarudin. Sesederhana itu kalau saya melihatnya. Karena apa-apa kita mau berbaik sangka. Saya berbaik sangka bahwa dia masih punya banyak kuasa. Jadi soal bahwa terlalu banyak orang nggak mungkin, hal-hal manusia-manusia yang tidak berurusan, orang-orang yang tidak melakukan pro justisia ataupun yang terkait pun berada di sana. Lalu juga Kompolnas, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Jadi ternyata 3 lembaga ini sudah menjadi satu dalam rekayasa. Bukan satu dalam nada cinta, bukan ya? Satu dalam nada mari lindungi Sambo dan Putri. Walaupun kita harus dibenci oleh banyak orang dan akan dipertanyakan keputusan ini selama Republik ini berdiri. Makanya saya bilang yang diputuskan sekarang itu seolah-olah mungkin menguntungkan baik bagi mereka. Saya tidak tahu apakah itu secara moral, material, finansial, karir, apapun mesti ada dong pertimbangannya. Kalau saya melakukan ini pasti saya akan menjadi lebih baik. Secara apa nih? Secara kelembagaan, secara menaikkan kepercayaan publik, atau membuat lembaga ini menjadi lebih berharkat dan bermartabat. Nah tujuannya tuh nggak jelas nih, ya. Tetapi dilakukan juga. Jadi menurut saya salah satu yang menjadi indikasi adalah betapa masih
bertahta sebetulnya Kaisar Sambo ini. Walaupun predikat-predikat itu sudah dilekatkan padanya. Yang serta-merta berhenti itu adalah ada liputan di TV One itu pada waktu malam Sambo ditangkap, malamnya itu semua judi online berhenti. Ya. Lalu ada operasi besar. Itu adalah sebagai mari kita mengheningkan cipta gitu, karena Kaisar Sambo sudah ditahan gitu. Tapi itu kan seperti sudah kita tiarap-tiarap saja dulu. Apakah itu berhubungan? Tentu jawabannya tidak gitu. Nah, jadi jawaban-jawaban yang menafikan akal sehat itu selalu diberikan dan gak berhenti-berhenti. Sampai yang terakhir penjelasan dari Ketua Komnas Perempuan tentang apa itu depresi, apa itu rentan. Secara hukum tidak ada rentannya. Tadi saya duduk sama Reza Indragiri, nggak ada kerentanan sama sekali. Yang tidak mau bicara, tidak mau keluar, nggak mungkin seorang korban datang ke Makobrimob yang pertama kali dikatakan adalah saya Putri. Loh, kok memperkenalkan diri kalau orang yang lagi depresi dari lagi korban? Kalau saya lagi siaran nih, selamat malam pemirsa, saya Irma Huta Barat gitu kan. Ini tiba-tiba datang ke Makobrimob, saya Putri. Nah, itu analisis yang bagus, bahwa itu tidak menunjukkan adanya depresi, tidak menunjukkan adanya. Dan dia di kerumunan wartawan lagi kan berdiri begitu. Jadi itu seperti ingin itu bertolak belakang. Tidak mungkin seorang korban, apalagi korban perkosaan atau kekerasan seksual bersikap seperti itu, karena akan ada guilt and shame. Ya kan, kalaupun dia jalan pun tidak akan mungkin. Saya nggak pernah loh kalau tiba-tiba banyak wartawan begitu, saya Irma Huta Barat gitu, nggak pernah loh saya. Baru kepikiran nih, aneh nggak? Jadi tadi dianalisis oleh Reza Indragiri, dan itu benar analisisnya, bahwa itu menunjukkan dia tidak depresi, dia tidak ada PTSD, dia tidak ada trauma. Karena tidak mungkin orang yang trauma dan malu terus kemudian pertama kali kata yang keluar dari mulutnya adalah perkenalan terhadap siapa dia. Itu dari sisi forensic psychologist tidak mungkin, ya. Nah, rentan dari sisi hukum juga tidak masuk, karena dia bukan fakir miskin. Dia bukan orang cacat, dia bukan orang tua, dan dia juga bukan janda tua yang harus dianggap sebagai komunitas rentan, kategori rentan. Dua orang itu lebih muda dari kita, Yunda. Karena mereka kelahiran tahun 73. Iya, lebih muda 3 tahun lah dibandingkan saya. Kalau sama Yuna ya lebih muda 2,5 tahun. Karena saya hanya 6 bulan lebih tua dari kamu. Jadi gitu kan. Jadi kira-kira fight back yang dilakukan itu melalui berbagai sisi, tetapi yang paling penting apapun yang dilakukan untuk satu mengembalikan citra, meringankan hukuman, mempertahankan kekaisaran. Kekaisaran ini saya pikir kalau Mahfud MD itu nggak mungkin main-main, walaupun dengan bahasa yang sangat cair, bahasa yang sangat lugas. Iya kan? Ada mabes dalam mabes. Iya, ada mabes dalam mabes, bahwa kekuasaannya besar sekali. Jadi itu tuh pesan gitu loh, pesan kepada publik, pesan kepada masyarakat bahwa beliau tuh tahu apa yang terjadi. Tetapi kita mau melihat nih, tim sus ini mau ngapain, Kapolri ini serius apa enggak. Tapi kalau saya lihat PC nggak ditangkap, ya nggak serius namanya. Lihat sama sekali nggak serius. Komisi 3 muji-muji, tambah nggak serius dia. Tambah nggak serius lagi. Jadi kayak ini serius nggak sih mau memperbaiki citra? Enggak kayaknya. Saya mau tanya sama Pak Kapolri, kenapa bisa dilepaskan ketika dia mau memperbaiki citra? Apapun alasan itu, kemanusiaan anak kecil apa itu, nanti penegakan hukum dulu dong. Penegakan hukum dulu, equality before the law. Nanti kita urus anaknya, nanti kita urus suruh kesehatannya, suruh ada kunjungan yang reguler. Apapun. Ada banyak cara untuk itu. Tapi jangan yang tidak penting ini dibesar-besarkan. Ini yang main atau substansinya itu menjadi terlupakan. Nah, ini yang sekarang terjadi, yang kata kamu tadi, Dinda bilang, ini yang becek-beceknya bikin orang kepleset, ya kan? Sementara hal yang sebenarnya itu core bisnisnya itu tidak diperdalam. Saya pikir
kalau kita melihat kekuatannya itu bukan hanya sekarang kan kekuatan sebagai Kadif Propam mau dicopot, nggak pakai seragam lagi, tetapi kekuatan jaringan, kekuatan finansial, lalu juga kekuatan backingan itu kan masih ada. Termasuk daftar setoran itu. Nah itu kan maksudnya hal-hal yang selama ini dilakukan selama. Memang biasanya kalau perilaku mafia itu dia kalau melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan, dia berusaha melibatkan sebanyak mungkin orang, sehingga ketika ketahuan dia bisa membuat orang tersandra jadinya. Betul, itu kalau pepatah Cinanya itu you throw shit into the fan. Jadi semua orang yang di ruangan ini kena semua kecipratan. Itu pepatah Cina yang sangat real ya, bahwa ketika TGTB mati siji mati kabeh. Nah, jadi semua sekarang lagi ngitung-ngitung nih, jangan sampai TGTB nih. Kalau saya pikir selama 60 hari ini masih terjadi tarik ulur, betul tuh yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Benar ada kekaisaran, benar kekuatannya luar biasa, dan itu urusan dari Satgas Merah Putih itu menjadi urusan yang paling penting. Dari ini ekses nih, ekses gitu. Jadi pelecehan seksual itu nggak ada tempatnya nih dalam. Maaf kata barangkali kalau logikanya begini, ngapain kalau orang sudah bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari sisi materi kan begitu, cuma dapat laporan pelecehan saja marah ya kan? Bukan marah, langsung merencanakan pembunuhan. Kalau marah nonjok gitu kan masih ya mungkin juga ngapain kalau cuma begitu doang kan? Ini maaf ya, sorry to say, frankly speaking, ya kalau gitu ya ambil dah, saya cari yang lebih mudah lagi, kan begitu kan? Tapi kan kalau soal kenikmatan hidup yang namanya penguasaan, tadi contoh misalnya Hendra Kurniawan itu ketika ke Jambi menggunakan private jet, kan di BAP yang sempat dibaca oleh CNN. Bayangkan, pertanyaannya private jet itu punya siapa? Ya kan? Kedua, kalaupun dia sewa, dari mana duitnya private jet? Kan luar biasa. Sementara kalau pakai APBN tertati-tati perjalanan dinas. Apakah Satgas Merah Putih punya private jet? Nggak ngerti. Nah itu harus dipertanyakan. Jadi menarik kan? Pakai private jet dia. Jadi either itu dia punya dia sendiri, dan kita tidak tahu dari mana, nggak mungkin anggaran negara menyediakan itu. Ini ya, saya juga mau melontarkan sesuatu yang menggelitik ya. Komisi 3 sudah tanya terang-terangan, ada beberapa yang tanya. Kalau nggak salah ada Yohan Budi yang tanya, terus satu lagi Harahap, satu lagi Hinca Panjaitan ya, yang masih ada ngomong substansinya lah. Lalu mempertanyakan ini benar-benar pola hidup hedonisme ini apa emang biasa gitu kan? Karena polisi-polisi sekarang ini luar biasa itu, selebgram. Dan satu lagi, terus mobil 5 miliar gitu ya. Dari mana mobil 5 miliar gitu? Ketika press conference, misalnya yang press conference baju Burberry ya kan? Iya. Kemudian jam tangan katanya 200-an juta. Iya. Jadi kan netizen kita ini pada kritis tuh. Pinter. Nah, gitu. Jadi gini, pada waktu kita mendirikan persiapan KPK tahun 2001, salah satu alasan orang korupsi itu, Dindo tahu apa? Lifestyle, ya. Oke. Jadi orang yang korupsi itu menginginkan lifestyle yang serba mewah. Kalau dia polisi, kenapa dia mesti hidup sama seperti seorang selebritis atau seorang konglomerat? Beda dong. Polisi itu dimuliakan kok. Dia dimuliakan, itu adalah profesi yang sakral karena tugasnya ya, melindungi, mengayomi. Tidak masalah karena posisi ketika memilih untuk menjadi polisi itu adalah satu pilihan yang mulia karena dia mau melindungi, mengayomi dan melayani. Nah, tidak ada di situ tujuan untuk mewah, hidup seperti konglomerat atau hidup seperti artis-artis yang memang pantas karena mereka kehidupannya harus glamor. Nah, ketika kehidupan istri-istri polisi dan para polisi ini sama seperti glamorous artis lalu juga konglomerat ini, maka itu menjadi dosa bagi institusi itu sendiri.
Jadi teringat Pak Hugeng, betapa orang menggetarkan kalbu gitu loh. Iya. Dengar seorang polisi yang jujur dan gagah yang nggak ada dia pakai jam mahal. Ini begitu PC kemarin diperlihatkan itu dia lihatkan koleksi tasnya kan. Nah, itu kan sudah ditegur, Iya. sudah ditegur oleh Komisi 3. Iya. Lalu ketahuan naik anggota private DPR jet. sendiri juga menunjukkan itu juga. Makanya sama juga bohong. At the same time. Yes. Jadi kan kayak nunjuk orang tapi angkat jari ke diri sendiri ya kan. Nah itu pertanyaan saya tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada rasa sungkan, tidak ada kekhawatiran akan mendapatkan sanksi sosial, sanksi administratif ataupun juga pidana. Ditelusuri ya pidana, ditelusuri harta bendanya. Jadi kayak, nah itu kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka yang pegang hukum. Nah, jadi nggak mungkin mereka akan dihukum karena itu. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang merasa impunitas itu berlaku dari hukum. Ya. Gitu, nah, itu masalahnya. Jadi walaupun profil pendapatan mereka tidak sesuai, tapi kan yang jadi masalah adalah semua jenderal ke atas begitu. Kalau kita lihat rumahnya di kawasan yang mewah yang harga tanahnya bisa 20, 30, 40, 50 juta per meter. Ya kan? Kalau dia beli rumah jadi itu berapa puluh miliar rumahnya. Nah ini memeriksa nggak sih apa namanya lembaga pemeriksaan harta kekayaan? Enggak. LPS KPK? Bukan, satu lagi yang dulu daftarnya. KPK udah almarhum. Iya, almarhum. Udah lama loh, 2003 almarhum itu. It was long time ago sudah. Oke, jadi sekarang kalau 19 tahun yang lalu. Kalau ngelapor tuh sekarang self assessment aja. Self assessment. Self assessment lalu kemudian masukkan di dalam website sudah. Jadi kalaupun orang ribut apa-apa cuma nyengir kuda aja. Bahkan Sambo kan tidak melaporkan harta kekayaannya. Katanya sudah dilaporkan. Kan Peter tuh hati-hati. Jaringan Sambo bisa di mana-mana tuh. Iya. Sudah melaporkan, tapi karena ada yang butuh klarifikasi lagi karena itu belum ditampilkan di website. Nah, itu kan juga gitu. Mestinya kan tampilkan di website aja dulu. Baru nanti klarifikasi. Iya, biar dia malu. Kalau dia bikin yang lain-lain kan, karena misalnya dia sampaikan pendapatan sekian, tapi ada Lexus 4 misalnya Lexus 3 kan aneh orang. Dari mana itu barang? Dulu nggak ada lo polisi kayak gitu. Gitu. Jadi polisi ini sebetulnya kalau ingin hidup seperti konglomerat, kenapa tidak berdagang saja ya? Jangan salah. Jangan jadi kalau polisi. Berdagang itu ada kemungkinan rugi. Kalau itu kan nggak ada rugi. Itu kayak kata-kata William Liddell. Pernah dia nulis, tapi itu masa Orde Baru. Dia nulis di majalah Tempo. Nanya kepada 3 anak, kamu mau jadi apa? Presiden. Mau jadi apa? Panglima ABRI. Waktu itu masih ABRI. Mau jadi apa? Pengusaha. Nasihatnya cuma satu aja, masuk AKABRI. Zaman dulu ya, betul. Artinya dengan masuk AKABRI semua bisa. Betul. Jadi presiden iya bisa. Jadi panglima ABRI iya bisa, jadi pengusaha iya juga. Iya betul. Tapi itu satir ya kan. Satir. Nah. Tapi gini, itu fakta kan. Waktu setelah 98 itu reformasi TNI itu betul-betul terjadi dan itu bisa terjadi karena satu ingin melepaskan diri dari kekuasaan supaya lepas dari politik sebagai alat politik dan alat kekuasaan. Dua fungsi itu diinginkan. Yes. 2 ingin lepas dari penegakan hukum, nggak boleh lagi minta tolong tentara untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum. Mereka jadi itu konsentrasi pada sebagai bela negara, alat pertahanan. Untuk alat pertahanan. Nah, berhasil karena zaman Agus Wijoyo kan, lalu juga ada yang mendorong zaman Gus Dur pada waktu itu ya. Walaupun ada keengganan, tetapi ada kegamangan, tetapi dari dalam ABRI yang kemudian menjadi TNI itu banyak self initiative. Jadi mereka ingin mereformasi dirinya. Bukan tekanan eksternal loh. Dari faktor internal ini sangat menentukan. Karena mereka bangga ketika bisa bicara bahwa kami sekarang sudah tidak lagi mengurusi partai politik, kami sudah tidak bisa dipakai lagi oleh penguasa untuk
nakut-nakutin rakyat atau membuat banyak sekali tindakan represif zaman Orde Baru. Nah, perbaikan-perbaikan itu terjadi, ya kan. Nah, ironisnya setelah 22 tahun kemudian, 24 tahun kemudian, hegemoni ini terjadi kepada kepolisian. Artinya kita lengah. Setelah reformasi padahal itu. Kita pengen memisahkan mereka menjadi sipil, walaupun sipil yang dipersenjatai, tapi yang humanis, yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Betul. Yang terjadi adalah yang kita punya polisi yang militeristik yang kerjanya adalah memenjarakan orang. Kalau bisa orang penjarakan. Betul. Gitu. Jadi sebagai alat kekuasaan itu yang memang harus betul-betul dilepaskan ya. Dilepaskan karena bahaya. Kalau kemudian para polisi menjadi politisi, jadi polisi menjadi politisi. Maka itu akan terjadi abuse of power, lalu juga konflik of interest yang luar biasa besar, karena semua jajaran dari Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu bisa dipakai untuk mengawal agar supaya terpilih menjadi kepala daerah di satu daerah tertentu, kemudian anggota legislatif atau apapun, presiden sekalipun. Jadi kita bisa nggak prevent ini supaya tidak terjadi, karena yang dilakukan tentara itu benar-benar give up. Apa yang mereka rasa buruk yang terjadi di zaman Orde Baru. Nah, kita melihat nih keburukan, lalu juga kesalahan. Kalau Sambo udah bukan keburukan lagi, itu kebusukan dan kebejatan dari sekelompok orang itu yang harus dihentikan. Dan jangan sampai kebusukan ini masuk ke ranah politik juga. Padahal kalau kita lihat ya, misalnya kalau mau ada tindakan yang agak keras sedikit, lihat aja lifestyle-nya mereka ya kan. Semua kan nggak masuk akal itu. Dengan misalnya mereka memiliki properti yang ketika kasat mata saja. Itu kasat mata loh, itu kasat mata. Jadi belum lagi yang disimpan. Nah, itu tadi yang kasat mata aja segitu. True, corruption for lifestyle. Lalu kemudian setelah lifestyle dapat, semuanya dapat, kayak Abraham Maslow bilang kebutuhannya aktualisasi diri, ingin berkuasa, ingin menguasai orang, ingin menjadi penguasa. Jadi itu adalah tahapan yang akan terjadi apabila tidak Tapi memang begini Yunda ya, menurut saya yang harus direformasi atau reposisi itu adalah misalnya sistem kepangkatan yang jenderal semua itu. Karena kalau dalam benak orang kalau sudah jenderal maka lifestyle-nya harus tinggi. Kan begitu. Olahraganya golf harus ya kan? Olahraganya tenis, olahraganya yang harusnya kan inspektur saja paling tinggi kan? Kombes lah. Chief Inspector, Police Inspector tuh udah paling tinggi banget itu kalau di luar negeri ya. Dan menurut saya yang pertama kali harus dilakukan itu adalah gaji yang kita bilang yang piramida itu, yang paling bawah nih gajinya mesti dinaikin paling nggak tiga kali atau sampai 5 kali. Jadi lipat. Negara harus mau mengeluarkan itu ketimbang kebocoran di mana-mana. Dan iyalah itu kan saya pikir sangat pantas apabila gaji semua polisi dari yang pangkat rendahan itu dinaikkan jadi 5 kali lipat, sekolahnya dibebaskan untuk anak-anaknya, kesehatan keluarganya dijamin sehingga mereka bisa hidup dengan bermartabat, bisa berekreasi, bisa hidup tanpa harus mengerjakan pekerjaan sambilan. Apapun, jadi benar-benar fokus ke tribrata itu dan catur jadi kalau prasetya. misalnya, jadi negara itu tidak boleh zalim juga terhadap polisi. Negara harus ngopeni, tapi timbal baliknya polisi harus betul-betul menjadi pengayom masyarakat. Karena itu nggak perlu pangkat jenderal. Karena kalau pangkat jenderal itu lifestyle sudah tinggi. Tuntutan dari masyarakat beda lagi, dan mereka tidak pantas melayani jenderal kok melayani masyarakat kan kira-kira begitu kan. Betul. Jadi ini yang terjadi adalah saya orang berpangkat. Jadi persepsi orang terhadap jenderal itu adalah orang yang harus dilayani, padahal ditakuti. Padahal jenderal itu adalah sistem kepangkatan yang dibutuhkan ketika harus ada komando. Sistem komando dan tidak berlaku di kepolisian. Harusnya begitu. Sebagai masyarakat sipil. Jadi makanya
pemisahan terjadi, tapi budaya militeristik dan sistemnya tidak hilang gitu. Ngantuk nih. Ngantuk sudah. Makanya tiba-tiba ibarat mobil itu langsung blek langsung. Waduh, sementara Repli Harun makin malam tuh makin luar biasa kayak mesin diesel. Kan? Jadi gini pemirsa, jangan mengira bahwa saya ini bosan akan pembicaraan, tapi karena hari sudah panjang dimulai dari subuh, sekarang sudah hampir jam 1 malam. Jadi mohon maklum kalau saya menguap, lalu juga terlihat kadang-kadang blank, kadang-kadang sudah mau ini. Tapi saya bahagia berada di sini dan saya memang niat ke sini. Oke, Yunda. Sekalian closing statement Yunda. Closing statement gini, kita ini sedang dihadapkan kepada satu masalah besar terhadap penegakan hukum. Saya pikir urusan mengenai kepolisian itu sama kejaksaan dan kehakiman itu adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Saya bilang bolak-balik, saya masih mau tinggal di negeri ini, saya masih punya anak dan cucu yang saya harapkan bisa hidup dengan tenang dan damai di negeri yang indah ini dengan kepastian hukum. So rule of law masih harus kita upayakan. Freedom of speech jangan sampai direbut lagi dari kita. Karena saya dengar ada upaya-upaya undang-undang baru tentang apalah penghinaan terhadap pejabat lah, negara yang katanya akan diundangkan, enacted, benar nggak? Tapi itu menurut saya adalah hal-hal yang harus kita jaga. Lalu juga kebebasan untuk memilih. Jadi kita punya aset yang mesti kita jaga, dan ini adalah untuk menguatkan civil society sehingga the civil supremacy itu bisa tercipta di negeri ini. Ini bukan negara kepolisian, ini bukan negara hegemonis. Rakyat tetap sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi, dan saya ingin netizen yang pandai-pandai ini menjadi lebih kritis, menjadi lebih jeli dalam melihat masalah. Ya, kita tidak membenci kepolisian. Saya sangat mengharapkan supaya kita punya kepolisian yang bersih, ya, civil society yang kuat, karena itu adalah persyaratan bagi negara demokratis yang sedang kita cita-citakan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini semoga menjadi berkah bagi generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau jadi berkah, saya tahu rasanya kalau tiba-tiba kantuk datang ya. Saya juga ketika begitu bikin video kantuk datang tuh bisa ngeblank sih, ngapain gitu ya. Tapi karena kita ini pemain sepak bola yang sudah old track gitu, biasanya kita mainkan bola-bola ayun-ayun nih. Padahal kita udah kuat dari tadi, sudah minta maaf dan menjatuh biar seada-adanya, karena kita ini saya bilang tadi civil society yang berdaya dan jujur, berani mengatakan kebenaran, berani jujur, itu adalah aset. Jadi kalau kita menemukan kesulitan pasti, tapi kita modalnya itu aja, mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Jadi kalau ngantuk ya jujur, saya ngantuk. Dan saya tahu rasanya ngantuk itu ketika lagi live streaming seperti ini ya. Iya. Karena itu real. Karena itu lebih baik kita bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.